Keributan di pesisir Kulon, Balongan, karena banyak masyarakat merasa dirugikan. Dan ketika ada mediasi, pihak katanya dari majelis nggak mau mediasi, ketemu di desa nggak mau, ketemu di kecamatan nggak mau. Tuntutan masyarakat dianggap main-main, tuntutan masyarakat dikirain hanya tuntutan anak kecil. Intinya masyarakat semuanya kompak, siap semua, walaupun mau cari keributan gitu. Karena ini desa dari dulu sudah ada sebelum ada mereka, kata yang ngomong orang pemimpin yang awal mengadakan mediasi. Siaga satu nih, siaga satu guys. Kan itu tetap maju tak Pak? Kita perang dia sama putih. Polisi ya guys, terus nembakan pistol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, telah kita saksikan tayangan bersama dengan adanya kejadian barusan dialami di desa pesisir Kulon, daerah Indramayu, Jawa Barat. Ini saya akan membacakan atau informasi apa yang terjadi sebenarnya saat rusuh, di saat pas ada pengajian. Di sini saya akan membacakan. Kita simak bersama-sama, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, satu Nusantara. Masyarakat pesisir Kulon, Balongan, tegur majelis taklim soal hadroh lewati jam malam di Indramayu. Suasana tenang masyarakat pesisir Kulon, desa Balongan, kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Mendadak terusik, warga memberikan teguran keras kepada majelis taklim Syarif Hidayatullah yang menggelar hadroh menggunakan pengeras suara hingga lewat pukul 22.00 WIB. Sodikin, salah satu warga, menegaskan bahwa kegiatan keagamaan memang patut didukung, tetapi aturan jam malam harus dipenuhi demi kenyamanan bersama. Pakai pengeras suara di atas jam 10 malam itu sudah dilarang. Kita bukan menolak hadroh, tapi jangan mengganggu ketenangan masyarakat. Ini harus jadi perhatian. Tegasnya Senin 09/09/2025. Teguran tersebut mencerminkan keresahan warga yang menilai aktivitas tersebut menyalahi ketentuan ketertiban umum. Warga berharap majelis taklim bisa lebih bijak dalam mengatur waktu kegiatan agar tidak menimbulkan gesekan sosial. Masyarakat juga menekankan, jika teguran ini diabaikan, mereka tidak segan-segan membawa persoalan tersebut kepada pihak pemerintah desa maupun aparat yang berwenang. Kalau masih terulang, ya jelas kami akan laporkan. Jangan sampai kegiatan keagamaan malah jadi pemicu keributan. Tambah Sodikin dengan nada tegas. Akibat sikap aparat yang dinilai lembek dan membiarkan kelompok FPI masih eksis, mereka bebas mengadakan kegiatan mengatasnamakan pengajian, sholawat, hadroh, dan majelis. Tapi ternyata selalu bikin resah dan sering
mengganggu masyarakat sekitar yang tengah beristirahat malam. Kita dituduh PKI dan anti-Islam. Itulah framing busuk mereka, padahal mereka jelas justru mereka yang sebenarnya sudah merusak citra Islam. Doktrin sesat para kabid dan FPI yang anti pemerintah dan menganggap Pancasila adalah togut, warisan Belanda. Jadi wajar mereka menganggap orang-orang yang di luar golongannya, apalagi yang menentangnya, maka wajib dibasmi. Doktrin mereka bisa mengarah kepada teroris dan itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup dalam bersosial dan bermasyarakat. Begitu demikian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya benar-benar sangat miris dengan adanya suatu gesekan di antara masyarakat dengan adanya pengajian tersebut. Karena jelas di kalimat tadi yang saya bacakan sudah diperingati. Dan itu sudah di atas jam 10 malam masih memakai pengeras suara. Harusnya semuanya memahami untuk pengajian seperti itu dan itu keadaan dalam di kampung. Sebagaimana tidak mengganggu masyarakat setempat. Tetapi ternyata di sini menjadi kericuhan. Karena sebab adalah pengeras yang sampai lebih dari jam 10 malam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Dengan tayangan tadi bisa kita cermati mana yang beretika dan mana yang beradab. Karena di situ jelas masyarakat adalah tuan rumah setempat. Dan di sini tadi sudah ada kata-kata yang saya bacakan dengan doktrin-doktrin. Apakah itu pengajian murni? Kenapa ada di dalam pengajian ada doktrin-doktrin? Karena memang betul, jika di antara pengajian disusupi dengan pernyataan doktrin, jelas etika pengajian di situ akan merucut ketidakbaikan. Dengan memakai pengeras suara tentunya warga setempat mendengar dan tentunya resah. Dan tadi sudah ada pernyataan setiap kali ada acara selalu mengganggu. Berarti memang jelas masyarakat sudah mengingatkan. Tetapi mereka masih saja melakukan seperti itu, mengadakan pengajian dengan pengeras suara sampai di atas jam 10 malam. Dan di situ terisi kata-kata doktrin-doktrin. Jelas masyarakat resah dengan adanya pengajian seperti itu. Karena akan membahayakan untuk pertama yang ikut mengaji, kedua yang ikut mendengarkan tanpa harus memfilter arti dan makna kata-kata doktrin tersebut. Tentunya itu masyarakat akan merasa resah betul. Karena memang ada doktrin seperti itu memang membuat resah. Karena bangsa ini bangsa yang beradab. Tidak semau gue untuk melakukan walaupun itu pengajian. Dan mereka selalu mengatakan PKI. Mereka selalu memframing seperti itu jika tidak mendukung pengajian itu. Masalahnya, agama jangan ditumpangi dengan kepentingan golongan. Dan agama jangan ditumpangi untuk menyalahkan orang lain atau golongan yang lain. Karena apapun itu, agama adalah suci. Dan tentunya di dalam agama itu, di dalam pengajian, di dalam dakwah harus berisi dengan kata-kata yang bijaksana dan kata-kata yang mulia dengan kata-kata yang beradab. Saudara-saudaraku dimanapun berada, teman-temanku dimanapun berada, kita semua sudah bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah di antara masyarakat dan yang menjalankan pengajian. Demikian semoga sekilas info ini membawa kita bermanfaat untuk pengalaman dan pemahaman. Kita tidak semerta-merta bebas dalam menjalankan sesuka hati. Karena NKRI ini didasari dengan UUD 45. Sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati.